Saya akan mempresentasikan studi kasus pada sistem peminjaman buku perpustakaan yang menjadi tugas utama UTS di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Antara lain adalah daftar materi yang berisi identifikasi entitas, penetapan kebutuhan fungsional, data tersimpan, diagram konteks, DFD dari 0 sampai level 1, pemodelan data, kamus data, serta spesifikasi proses. Identifikasi entitas, menurut Sommerfeld, entitas adalah objek atau pihak yang berinteraksi dengan sistem dan berada di luar sistem. Entitas dapat mengirim dan menerima data dari sistem. Entitas dalam sistem peminjaman buku ini meliputi anggota, bagian pengadaan, dan pimpinan, yaitu anggota sebagai peminjam buku, lalu bagian pengadaan merupakan departemen yang bertanggung jawab mengelola stok perbukuan perpustakaan, lalu ada pimpinan yang merupakan pengambil keputusan atau manajemen. Lalu ada penetapan kebutuhan, alurnya adalah pendaftaran, peminjaman, serta pelaporan. Kebutuhan fungsional di dalam fungsi-fungsi tersebut meliputi proses, yaitu ada pendaftaran mencakup cari data anggota berdasarkan ID, ada rekam data anggota, menyimpan data anggota. Oh iya, bentar, biarin. Aneh ya. Oke, lanjut. Baik, mohon maaf atas ada sedikit nggak apalah, nanti gue potong ya. Diulang. Oke, diulang ya. Baik, perkenalkan, nama saya Egi Chandra. Saya akan mempresentasikan studi kasus pada sistem peminjaman buku perpustakaan yang menjadi tugas utama pada UTS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak kelas IF 603. Berikut adalah daftar materi, ada identifikasi, requirement atau penetapan kebutuhan, data tersimpan, diagram konteks, DFD, pemodelan data, kamus data, dan spesifikasi proses. Identifikasi entitas menurut Sommerfeld adalah objek atau pihak yang berinteraksi dengan sistem dan berada di luar sistem. Entitas dapat mengirimkan atau menerima data dari sistem. Entitas dalam sistem peminjaman buku ini meliputi anggota, bagian pengadaan atau perpustakaan departemen, lalu ada manajemen, yaitu pimpinan yang menjadi pengambil keputusan atau menjadi pihak yang mendapatkan laporan tentang aktivitas peminjaman dan pengambil keputusan perpustakaan. Berikut adalah penetapan kebutuhan fungsional, mulai dari proses cari anggota, rekam data anggota, cetak kartu anggota, lalu di dalamnya ada juga rekam data buku, cari dan tampilkan status buku, lalu ada proses peminjaman, rekam data peminjaman, cetak bukti peminjaman, update buku, serta proses pelaporan, yaitu cetak laporan peminjaman, lalu ada cetak daftar pengeluaran buku juga. Nomor 3 ada data yang tersimpan. Data tersimpan merupakan kumpulan data yang perlu disimpan dan dalam basis data untuk mendukung fungsi sistem. Anggota berperan menyimpan informasi lengkap tentang anggota perpustakaan, menyimpan informasi detail tentang koleksi buku perpustakaan, dan berfungsi sebagai penyimpan catatan transaksi peminjam buku oleh anggota. Keempat ada penetapan kebutuhan fungsional atau requirement. Di dalamnya adalah pendaftaran mencakup cari data anggota, ini seperti nomor 1 tadi sampai laporan. Lalu ada diagram konteks. Diagram konteks adalah representasi tingkat tertinggi dari suatu sistem yang menggambarkan batas sistem dan aliran data masuk dan keluar dari sistem. Berikut adalah contohnya. Ada anggota pinjam buku, dia update status buku berdasarkan ID, lalu ID tersebut mengeluarkan atau
Jika sudah diambil nih stok buku, akan mengeluarkan daftar pengeluaran buku yang akan dikirim ke bagian pengadaan berdasarkan ID buku. Lalu pelaporannya, alurnya adalah ketika anggota berhasil meminjam dengan dasar ID anggota, kartu anggota, serta bukti pinjaman, akan mendapatkan output yaitu laporan penjualan atau laporan buku keluar terhadap pimpinan. Ada DFD level 1. Di sini juga ada menunjukkan 5 proses utama dalam sistem. Seperti yang tadi bahas, ada mulai dari pendaftaran, rekaman data buku, lalu cari tampilkan status buku, pinjaman, lalu ada pelaporan yang seperti yang saya tadi jelaskan tadi. DFD level pertama adalah 1.1, cari anggota data dengan ID anggota, bertujuan untuk memeriksa ID anggota yang terdaftar di sistem. Anggota jika ditemukan lanjut ke 1.2, yaitu rekam data anggota, lalu ke cetak kartu anggota. DFD level 1 atau proses 4.0 yaitu mulai dari rekam peminjaman dengan input anggota, petugas memasukkan ID buku. Jika valid, sistem menyimpan transaksi ke data store peminjaman, lalu ada output catatan peminjaman. Seperti ini, update buku pinjaman 4.2, cetak bukti pinjaman dan input dari data table. Jadi alurnya adalah peminjam dan anggota, output berupa dokumen bukti peminjaman, mengisi bukti berupa nama anggota, daftar buku yang dipinjam, tanggal, serta rencana pengembalian buku, serta nama petugas. Update buku dengan input data buku yang dipinjam dari proses 4.1. Sistem mengurangi jumlah stok buku, yaitu setiap peminjaman itu akan mengurangi stok buku, lalu update pada tabel buku, lalu output data stok terkini. Di FD level 5, level 1 pelaporan, yaitu bagian 5. Proses ini menggambarkan alur kegiatan yang terkait dengan peminjaman dan pengeluaran buku, berfokus pada pencatatan peminjaman, pencetakan laporan, dan pencetakan daftar pengeluaran. Alurnya adalah cetak laporan peminjaman dengan input data transaksi pinjaman, lalu sistem menerima data peminjam tercatat, laporan peminjaman dicetak untuk dokumentasi, lalu output berupa laporan peminjaman cetak. 5.2 adalah cetak daftar pengeluaran, input data pengeluaran terkait peminjaman, sistem mengolah data yang dikeluarkan. Daftar pengeluaran mencatat biaya dan transaksi yang ada pada saat proses peminjaman. Output itu berupa daftar pengeluaran yang tercetak. Berikut ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ada anggota melakukan peminjaman, lalu daftar buku, serta stok penerbit, judul, dan judul buku. Ada juga penjelasannya adalah kamus data atau ERD ini menjelaskan struktur data format data dalam sistem peminjaman buku yang meliputi anggota, tanggal lahir, nama anggota, tanggal daftar, serta lainnya. Spesifikasi prosesnya sangat kompleks ya teman-teman. Di sini dijelaskan adalah ada mulai dari proses rekam data buku, rekam peminjaman, mulai dari input, output, deskripsi, proses. Ada juga proses cetak laporan peminjaman mulai dari input, output, deskripsi juga sama. Dan kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya Egy Chandra. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.